sholli sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah itu mematikan orang menurut favorit di saat mereka hidup. Ada orang hidupnya favoritnya maksiat, tentu dia akan dimatikan dalam keadaan maksiat. Ada orang favoritnya hidup ibadah, mati dalam keadaan ibadah. Ada orang favoritnya hidup baca Quran, mati dalam keadaan baca Quran. Ada orang favoritnya hidup sholat, mati dalam keadaan sholat. Ada orang hidupnya favoritnya ngajar santri, mati dalam keadaan ngajar. Semoga saja favorit kamu tidak senang lihat gambar-gambar porno, lihat film-film porno, akhirnya kamu mati dalam keadaan nonton. Dengerin ini penyakit yang merajalela. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak seseorang itu dimudah berkehendak dijadikan A semisal, maka mereka akan dimudahkan dan disenengkan istiqomah melakukan A. Kamu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang salih, tentu kau akan diistiqomahkan melakukan amal-amal baik. Tapi kalau kita ini potongan ahli maksiat, akibatnya seperti maksiat, berjalan maksiat, melakukan apapun dia maksiat. Di sini kami sengaja untuk mengulang-ulang, karena kalau kita pengen menghasilkan sebuah strategi yang bagus, memang harus diulang-ulang. Sering kali kami mengulang-ulang cara mendeteksi kosakata, dan ini adalah bagian daripada cara mendeteksi kosakata. Ini adalah keterangan yang sudah saya sampaikan tadi dari halaman pertama, kedua, nyampe halaman ke-15, bahwa makna daripada kalimah adalah al-kalimatu kaunun mufrad. Kalimah adalah ucapan yang berubah. Zaitun amron bil asal lam yata'allam. Berubah telah memukul Zaid amron kepada Amr, bil asal dengan tongkat, lam yata'allam yang tidak mau belajar, yang tidak belajar. Ini setiap kosakata berubah. Zaitun ini namanya kalimah. Kalimah itu adalah ucapan yang satu. Sedangkan macam-macam kalimah ada 3, isim, fi'il, huruf. Yang asli kalau kita mau jujur, tulisannya tidak isim, tidak, tapi ismun, fi'lun, wa harfun. Tapi berhubung ini adalah metodenya orang Indonesia untuk mempermudah anak kecil, cara penyebutan memang kami sengaja kami harokati seperti ini. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Fi'il, huruf. Jumlah yang paling sedikit 3, yang paling banyak 7. Inti kata jumlah hurufnya kalimat isim ada 7. Cuma mulainya bukan dari 1 tapi 3. Seumpamanya toh ada isim yang lafadznya cuma 1, ada 2 kemungkinan. 1, isim itu namanya isim mabni. Seperti contoh wabihi, haknya ini isim mabni. Ada isim cuma 2, ada kemungkinan. 1 adalah isim yang mabni, 2 isim mabni. Nomor 2 adalah ada huruf yang terbuang. Seperti contoh yadun, yadiyun. Yadun, ya dal, ada ya yang terbuang. Famun, famun, famyun, ada yang terbuang. Damun, damyun, ada huruf yang terbuang. Paham? Jadi
jumlah hurufnya kalimat isim yang paling sedikit adalah 3. Yang paling banyak adalah 7. Yang 3 hurufnya seperti contoh. Durbun. 4. 5. 6. 7. Ada yang 2 seperti contoh. Damun. Cuman 2. Tapi ada huruf yang terbuang. Seumpamanya ada yang tidak terbuang karena isim mabni. Seperti contoh huwa. Cuman 2. Seperti contoh ha. Wabihi nasta'inu ha. Isim mabni. Dengan fi'il. Kalau jumlah hurufnya kalimat fi'il yang paling sedikit 3. Yang paling banyak 6. Berarti inti kata jumlah hurufnya kalimat fi'il ada 6. Sebutkan 3. Yang 3 contohkan. 4. 5. 6. Sedangkan jumlah hurufnya kalimat huruf ada 5. Sebutkan. Kamu kalau pengen semangat ngaji dan kamu tidak ngantuk. Kalau kamu diterangkan, lihatlah saya dan bayangkan Anda sedang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing mbok ngerti aku berarti ngantuk. Aku sendiri juga masa tadi dipijitin orang, ada tamu. Dulu kiai, saya pengen pijitin kiai. Ya, rumah saku agak didemek-mek. Bangun kaget aku, kok dok nemongi. Selungo. Tak gudai Juli masih ada di depan. Jadi kalimat huruf, jumlah hurufnya kalimat huruf itu ada 5. Sebutkan. 1 contohkan. 2. 3. 4. 5. Seperti ini toh dibahas ning gone kitab nyampe 2 panjang gitu. Begini doang. Cuma gayanya tak. Yang asli ya sama. Rumah Syam. Kemudian kalau kita mau mentelaah tentang klasifikasinya tentang kalimat isim. Isim ada? Sebutkan. Apa murab? Apa mabni? Lihat. Kalau isim mu'rab. Kalau isim mu'rab. Jumlahnya ada? 8. Isim mu'rab itu jumlahnya ada 8. Kalau isim mabni jumlahnya 11. Isim mu'rab jumlahnya 8 itu diterangkan pada halaman 33. Pada halaman 33 itu diterangkan kalau isim mu'rab itu ada 8. Sebutkan. Isim mufrad, isim musanna, jamak. Itu isim mu'rab. Paham? Apa mu'rab? Perubahan kalimat isim ada? Jadi kalau isim mu'rab ada 8. Kalau perubahan kalimat isim ada 3. Sebutkan. Contohkan Zaidun. Ini adalah contoh isim mufrad munsharif. Contohkan isim mufrad ghairu munsharif. Contohkan isim musanna. Kemudian jamak. Apa jamak? Jamak ada? Sebutkan. Ustaz,
panjenengan bisa nerangan itu dia. Ya dari apa ini itu? Hafalan. Ya syaratnya memang harus hafal semua. Ustadz katanya keterangannya urut. Kok ini enggak urut? Urut nanti. Ini pemanasan. Nunggu Puspa datang ini. Nah. Kalau Zaidun itu namanya isim mufrad munsharif. Kalau Ahmadu isim mufrad ghairu munsharif. Kalau Az-Zaidani ini adalah isim musanna. Sedangkan jamak ada jamak taksir, jamak muannas, jamak mudzakkar salim. Jamak taksir. Jamak taksir terbagi menjadi sebutkan apa munsharif? Keterangan definisi ono isim mufrad, ono isim musanna. Halaman berapa? 45. Di halaman 45 itu tentang definisinya. Jadi munsharif apa munsharif? Pokoknya kalau ada isim kok ada tanwinnya, ada alnya, ada mudhofnya, namanya munsharif. Ada alnya, tidak ada mudhofnya, maka namanya ghairu munsharif. Jamak taksir munsharif contohkan. Ustadz kenapa contohnya itu saja? Lah wong contohnya iku wae kowe lalinan malah. Tawane contoh 20 malah. Kowe kok malah pikun. Gitu. Contohkan jamak taksir ghairu munsharif. Contohkan jamak muannas salim. Contohkan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu jamak mudzakkar karenanya yang mulhaq. Mulhaq itu artinya disamakan, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Logikanya kan jamak muannas, jamak mudzakkar salim kan syaratnya itu kan kalau di kitab-kitab ya. Jamak mudzakkar salim itu kan ada dua. Ada yang berupa isim jamid, ada yang berupa isim sifat. Ada yang berupa isim alam, ada yang berupa isim sifat. Kalau ada lafaz zaitun menjadi az-zaituna, az-zaitina. Ini adalah isim alam. Kalau yang isim sifat seperti contoh solihuna, solihina, solihina. Tapi ada yang tidak memenuhi syarat. Syaratnya Pak Ustadz. Kalau nggak ada di Arba'in gimana caranya? Pecet Google. Hari gini ya. Google itu tuh, cari menu apa saja ada semua. Nanti kalau kamu makan nggak ada lauk gampang. Pecet Google keluar. Ayam goreng langsung jedul ayam goreng. Kau nak mangan sambil membayangkan. Paham? Gitu. Penyet bebek. Bebek penyet. Maksudnya ono. Gitu kan. Jadi jamak mudzakkar salim, mulhaq jamak mudzakkar salim. Cara untuk membedakan kalau yang jamak mudzakkar asli itu memenuhi syarat. Kalau berbentuk apa itu syaratnya ada lagi. Ada lafaz sit sanatun. Kemudian di jamak mudzakkar salimkan sinina, sinuna. Ini jamak mudzakkar salim apa mulhaq? Pinter, karena ada taknya.
Karena ada taknya. Paham? Ada lafaz ajma'un. Ajma'u. Menjadi ajma'una. Ajma'ina. Ajma'ina. Ini namanya jamak mudzakkar salim apa mulhaq? Kenapa dikatakan mulhaq? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa coba? Ajma'una. Itu kan apa itu? Satu mudzakkar. Dua berakal. Tiga tidak ada tak tanis. Empat tidak takib. Itu ajma'una ini apa itu termasuk tidak memenuhi syarat. Ajma'una tidak berbentuk mudzakkar. Makanya apa itu namanya mulhaq. Kalau asma sitah contoh kan? Ini adalah contoh isim yang mu'rab. Oke. Jadi isim yang mu'rab. I'rabnya kalimat isim ada 3. Apa? Contoh kan? Kalau isim mabni ada? Pada halaman 34. Sebutkan. Kalau isim mabni 11, kalau mabninya kalimat isim ada 7. Jadi kalau isim mu'rab 8, kalau i'rabnya kalimat isim 3, kalau isim mabni 11, mabninya kalimat isim 7. Ini 7 ini. Sebutkan sukun, fathah, kasroh, dhamma, wawu, alif, ya. Ustadz itu materinya dari mana? Dari Arba'in. Lu kok enggak ada? Ada. Orang mau gula iya. Orang mau gula iya. Seperti contoh huma. Di Arba'in ada huma enggak? Hum ada. Ilmu itu yang asli itu hasil penelitian. Berapa coba? Hasil penelitian. Menurut bahasa Indonesia 2. Menurut bahasa Jawa ya loro. Loro poloro. Loro poloro. Lu kok loro mau? Kalau loro itu sakit. Kalau loro itu 2. Oke ya. Kemudian kalau kalimat fi'il. Fi'il ada berapa? 2. Sebutkan. Fi'il mabni ada? 3. Kalau mabninya kalimat fi'il ada? 5. Paham? Cung, paham cung? Fi'il itu kan ada mabni, ada mu'rab. Fi'il yang mabni ada 3. Sebutkan. Ingat-ingat. Mumpung masih muda, canom kaya wong tuwa pikun. Madi mudhari ama. Kamu kalau ngaji melihat saya atau anggap saja Rasulullah sedang mengajari kamu. Wah payah Ustaz ngaku-ngaku jadi Rasul. Malah ngaku-ngaku jadi Rasul. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu menempati tempat. Dengerin ini. Makanya berhubung ulama ini warasatul anbiya, kalau kamu ngaji sama seorang ulama, bayangno kamu sedang ngaji bersama dengan Rasulullah. Barang siapa yang ngaji sama ulama, kemudian mereka enggak sungguh-sungguh ngono kuwi wong kuwi to upamanya dihidupkan di zaman Rasulullah to mesti wong kuwi to dadi salabah. Mesti wi bejo wi ya, kadang-kadang dadi Abu Jahal, Abu Lahab.
Dengerin itu. Jadi kalau fi'il yang mabni ada 3, tapi kalau mabninya kalimat fi'il ada 5. Sebutkan fathah, dhamma, sukun, ajrah, fi'ilat, asmul. Paham? Mabninya fi'il madi ada 3. Diterangkan pada halaman 5 dan 34. 5 dan 34. Ustadz nanti cetakannya kalau diganti bagaimana? Loh, gue kok mikir perkara yang belum terjadi loh. Orang itu akan rekoso hidupnya bila mikir sesuatu yang belum terjadi. Kamu saat ini hidup udah mikir hidup aja, rasa mikir mati. Mikir hidup, nikmati hidup kita yang senang, yang bahagia. Paham, Pus? Pus. Pus itu kucing. Paham? Yang bahagia, yang senang. Hidup ini sekali, tidak terulang kembali. Paham Pak Narto? Pak Narto. Pak Sunoto. Jenengmu ki sakral loh. Jadi kalau mabninya kalimat fi'il ada 5. 5 ini dari hasil mengumpulkan mabninya fi'il madi, mabninya fi'il mudhari, mabninya fi'il amar. Mabninya fi'il madi ada 3. Mabninya fi'il mudhari ada 2. Mabninya fi'il amar ada 4. 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 5. Sama dengan 5. Ojo sekali-kali kowe ngomong muni songo. Paham? Karena ada mabni yang sama. Fathah, dhamma, sukun. Ini fathah, sukun sama. Ini juga ada yang sama. Oke. Kemudian fi'il yang murah fi'il. I'rabnya kalimat fi'il ada 3. Fi'il yang murah ada berapa? 1. Fi'il apa? Mudhari. I'rab yang masuk pada kalimat fi'il ada 3. Sebutkan. Rafa, nasab, jazim. Contohkan. Paham? Fi'il mudhari syaratnya bagaimana? Tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jama'i. Apabila ada fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid maka mabni. Apabila ada fi'il mudhari bertemu dengan nun jama'i maka mabni. Itu kalau kamu ingat, kalau kamu ulang-ulang terus toh jadi lazat. Amin ya Allah. Tresno jalaran sangka. Jalan sangka kulino. Lu ngaji jarang banget lho pondok-pondok lho. Saya pernah silaturahim di 250 pondok. Di 250 pondok yang ngajinya nyampe jam 12 toh mung siji tok. Masyaallah. Saya silaturahim 250 pondok sekabupaten Demak. Sing ngajinya nyampe jam 12 mung siji tok Al Mubarak Al Arba'in. Kenapa di Al Mubarak Al Arba'in ngajinya nyampe jam 12? Jawabannya mung satu, kiai ini stres. Lihat ini dipadake ngono atine loro ilang. Fir'aun malah seneng aku. Ya seneng satu-satunya orang yang tidak pernah sakit. Ya enggak? Fir'aun itu satu-satunya orang enggak pernah kere, ya enggak? Fir'aun itu satu-satunya orang yang dapat wanita yang salihah, ya enggak? Fir'aun itu satu-satunya raja yang tidak pernah kalah kalau perang, ya enggak? Lho, dipadakno Fir'aun alhamdulillah itu. Namanya disebut di Al-Quran berkali-kali. Namamu ra ono ning Quran. Nak namaku ono sepisan tok. Inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Ono kan?
Nama saya ditulis oleh Allah di Al-Quran. Makanya karya tulis saya Al-Arba'in juga ditulis di Al-Quran. Wa idza adna Musa arba'in. Santai Kang, santai. Oke. Ini sedikit. Sangat sedikit. Kemudian membahas tentang kalimat huruf. Huruf selama-lamanya. Mabninya kalimat huruf ada. Sebutkan. Kamu itu kalau mudah untuk menjawab sebuah ilmu, hewannya senang. Tapi kalau bahas ilmu, sulit menjawab, maka hewannya susah. Benci. Kenapa dulu kamu di waktu sekolah, pelajaran yang paling kau benci adalah bahasa Inggris sama matematika? Apa meneh gurune budak sisan. Wis budak, ra ganteng. Nak mulang mentelang-menteleng. Pada akhirnya toh muridnya itu benci. Kenapa benci? Jawabannya cuman sekarang kalau sulit itu pasti benci. Tapi kalau mudah atau enggak dibenci. Bagaimana supaya mudah? Caranya terus-menerus diistiqomahkan, diulang-ulang, dilihat, ditulis, dibaca, dan diraba-raba. Paham? Diraba-raba. Coba, oke. Ini metodenya cuma ini doang. Sangat mudah. Sangat mudah. Dan cara pendeteksiannya seperti contoh ya. Tulisan ini kok bules bisa atau dul. Siapa mau sing ngapus? Apa itu bisa membedakan setiap kosakata? Coba. Bismillah Pak kalimah. Sebab kamu memahami tentang kalimat huruf, materinya ada 5. Materi kalimat huruf ada 5. Sebutkan. Materinya cuma ada 5 saja. Kalau kalimat fi'il materinya ada. Kalau kalimat isim materinya ada. 5 ditambah 10 ditambah 11 sama dengan 13. Materinya arba'in cuma 13 saja. Sedikit enggak banyak. Sedikit barangnya. Ini kalau kamu ulang-ulang terus loh. Nyampe mengkristal di dalam kolbu. Nyampe menjadi hafalan yang dahsyat. Maka ilmu ini akan jadi mantra. Mbok waca tenanan to, ana wong salah karo sampean to mbok santet jebul lho. Percaya enggak? Wacake tenanan. Pak Naam ajal ijairi inna jalal bajalla kai aywah idan bala syam. Sampan mentelengi watu terus ndonga ya Allah muga-muga mlebu ning wetenge wong kae langsung mlebu tenan itu ya. Ora percaya. Coba toh praktekno. Masuk di parut jebol. Sesuatu itu kalau diistiqomahkan itu jadi hebat. Loh ada orang itu membuat pedet mat sembah-sembah terus ya. Selama 40 hari berturut-turut toh pedet emasnya ditanya itu bisa. Wahai pedet emas, uang saya hilang di mana? Pedet emasnya ngomong, uang kamu dicuri orang. Siapa yang nyuri? Si fulan, rumahnya mana? Rumahnya ini. Menghadap kemana? Menghadap ke sana. Orangnya bagaimana? Orangnya matanya picek satu. Itu pas. Gara-gara diistiqomahkan. Paham anu Khalidah?
Ngaji ambek wiridan la ilaha illallah terus. Bismillahi ba kalimah sebab pemurab. Kamu jawab pertanyaan saya kok sudah mulai malas. Pertanda kamu toh enggak min ahlil ilm. Potonganmu rapatnya ahli ilmu. Enggak ahli ilmu kamu. Kalau benar-benar ahli ilmu itu jawab pertanyaan itu semangat. Bismillahi ba itu murab apa mabni? Sebab mabni apa? Ta'aluk pada lafaz. Faidahnya isti'anah. Bismillahi ba ismi kalimah. Sebab murab apa mabni? Sebab i'rabnya. Sebab alamannya kasrada sebab ma'rifatun nakirah. Sebab sigat bina mandinya kias. Ismun ilal, ismun alur. Jadi menerangkan arba'in itu boleh urut secara materi. Boleh urut secara metode. Jadi setelah menerangkan kalimat dan tanda-tandanya, kemudian menerangkan tentang murab mabni, menerangkan tentang perubahan, kemudian menerangkan tentang i'rab. Tadi kalimat dan tanda-tandanya udah saya terangkan pada halaman keempat. Murab mabni ketiga. Murab mabni halaman keempat. Kemudian perubahan halaman ke-33. Halaman ke-33 itu di halaman di 33 ada perubahan-perubahan itu. Kemudian bahas tentang i'rab halaman 29. Coba silakan buka halaman ke-29. Pada halaman 29 bahas tentang i'rab. I'rab, buka halaman ke-29. Apa i'rab? I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Jadi kalau ada lafadz kok akhir kalimatnya kok perlu berubah, itu namanya i'rab. Saya membuat contoh ya. Saya membuat contoh Z. Kadang dibaca Zaidun. Kadang dibaca Zaidan, kadang dibaca Zaidin. Perubahan-perubahan ini namanya i'rab. Jadi i'rab itu perubahan akhir kalimat. Kenapa itu berubah? Disebabkan beberapa yang masuk. Ada kalanya yang perubahannya kelihatan seperti Zaidun. Zaidun ini perubahannya kelihatan. Ada kalanya yang perubahannya tidak kelihatan. Seperti contoh Musa. Ini nggak kelihatan. Yang kelihatan namanya lafdun. Yang tidak kelihatan namanya takdirun. Perubahannya itu pada kalimat isim. Dan juga pada kalimat fi'il. Fi'il yang berubah adalah fi'il mudhari. Yadribu,
Yadriba, yadrib. Yadrib. Perlu dimengerti bahwa perubahan akhir kalimat itu yang merubah yang asli amil. Keterangan amil pada halaman berapa? 35. Coba lihat pada halaman 35. Tak terangke apa itu urutan ini dulu coba. 35. Ustadz nggak konsekuen ngapain? Tadi urut tuh sekarang loncat-loncat. Loh, loncat-loncat enak Apple malah. Hidup itu yang paling enak itu ya ada di tangan kita sendiri, terserah kita. Jadi i'rab itu perubahan yang terletak pada akhir kalimat. Ada lafaz zaid berubah menjadi dun dan din. Berubahnya yadribu, yadribu. Ini namanya perubahan. Perubahan ini disebabkan amil. Apa amil? Pokoknya kalau ada lafaz, kok lafaz itu merofakkan, menasobkan, mengecirkan, menjazmkan, namanya amil. Paham? Apa amil? Jadi semisal saya membuat contoh gini semisal. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marortu bi Zaidin. Ini ada lafaz bisa merofakkan, ada lafaz bisa menasobkan, ada lafaz bisa mengecirkan, ada lafaz bisa menjazmkan. Lam yadrib. Ini semuanya ini namanya amil. Paham sampai sini? Siapa yang nggak paham? Udah ngomong apa paham? Juga tos ya. Amil. Kalau yang merofakkan, menasobkan, mengecirkan, menjazmkan namanya amil. Tapi yang dirofakkan, dinasobkan, dicirkan, dijazmkan namanya ma'mul. Paham ma'mul? Ma'mul itu enggak tetangga kamu. Ma'mul Yono. Ma'mul Yati. Jadi lafaz ja'a Zaidun ja'a namanya amil. Zaidun namanya ma'mul. Apa ma'mul? Sing asli ngalim to cepet sing asli. Yang jadikan ngalim lama to kamu ra tenanan. Yang jadikan santri nggak ngalim cepet ngalim to satu gurune gak tenanan, dua murid ra tenanan, tiga loro-lorone ra tenanan kabeh. Jadi ada santri tenanan tapi gurune gak tenanan, yo sulit ngalim. Gurune tenanan, murid ra tenanan, yo sulit ngalim. Apa meneh loro-lorone gak tenanan kabeh. Yang sungguh-sungguh. Dulu ulama-ulama itu toh menghabiskan waktunya untuk belajar. Banyak ulama-ulama yang satu hari satu malam tidurnya 4 jam. Masya Allah. Banyak, cuma 4 jam saja dia tidur. Tidak pernah lebih. Bahkan saya sering lihat ada ulama tidur satu hari satu malam cuma 2 jam. Saya sering menemukan seorang ulama satu hari satu malam cuma 1 jam. Bahkan ada seorang ulama tidurnya cuma 1 jam, 2 hari itu cuma 1 jam. Ada yang 1 minggu tidak tidur sama sekali. Ada yang 2 minggu nggak tidur. Ada yang 1 bulan nggak tidur. Ada seorang ulama mengatakan, saya 30 tahun belum pernah menyentuh bantal. Saya 30 tahun di waktu nyantri sama kiai saya. 30 tahun saya belum pernah menikmati melazatnya tidur. Sampeyan Masya Allah. Jadwal mau tidur. Dijak ngaji gini-gini. Saya korupsi ya.
Wis. Ngono iku ya. Ngono. Ngono nak ndonga ya Allah, alimkan ka. Ngono ki malaikat roke pate to ngono. Dengerin iki. Dengerin payah. Ja'a zaitun, ja'a kalimah. Fi'il mandi. Sebab pokoknya kalau ada fi'il mandi mesti jawabannya patotatane ilmu sing asli diktator. Makanya kalau ada kiai dumadaan gak diktator, angel majune. Kiai sing bener-bener kiai itu kiai-kiai yang diktator, sebagaimana Rasulullah pun diktator. Dulu ada Nabiullah Khidir, diktator Pol. Di waktu Nabi Musa belajar sama Nabiullah Khidir, apa kata Nabi Khidir? Hei Musa, kamu tidak akan sabar belajar denganku. Apa kata Nabi Musa? Wahai Khidir, sungguh aku akan bersabar. Apa kata Nabi Khidir? Enggak, kamu enggak akan sabar. Udahlah, pulanglah kau. Enggak usah berguru sama aku. Itu zaman dulu orang seperti itu, Kang. Tidak cari santri, gak kaya saiki sampeyan nih. Di pondok pengumumannya ning dindi ono kabeh. Telah dibuka pendaftaran santri baru. Tahun dipilah kau. Nabiullah Khidir itu loh. Muridnya loh Nabi Musa. Itu ditolak. Pada akhirnya Nabi Musa ngeyel. Tetap pengen jadi muridnya. Apa yang terjadi coba? Dalam perjalanan Nabiullah Khidir nyeleneh, ada anak kecil sedang bermain, langsung ditekek ngene kok. Ditekek nyampe mati ya. Di waktu ditekek itu Nabi Musa bilang, wahai guru, ini anak kecil kenapa dibunuh? Enggak punya kesalahan kamu bunuh. Langsung seketika Nabi Khidir mengatakan, udah, kamu tidak akan sabar sama aku. Udah pulang. Dengerin itu. Makanya kiai itu harus diktator. Kalau kiai tidak diktator, maka kiai itu akan dibuat bal-balan karo masyarakat. Paham? Sekali ono sing mempermasalahkan ngaji saya di malam hari alasan ganggu wong turu, tak tuku omah tanahe. Tak tuku omah tanahe. Ora trimo omah tanahe, wonge sisan tak tuku sisan. Harus diktator. Paham, Ceng? Kowe mbuah khas ngaji saya. Tak tuku sandok-ndokmu ya. Dengerin. Ja'a zaitun, ja'a kalimah. Ja'a kalimah fi'il madhi. Sebab mabni bamurab. Sebab mabni apa? Sebab paham? Paham. Coba kita perhatikan coba. I'rab, kita bahas tentang i'rab lagi. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. Sesungguhnya seorang alim yang sedang mengajari ilmu kepada santri, sesungguhnya beliau sedang menyiapkan pedang-pedang untuk berangkat perang. Saya ngerti gitu kan? Karena sesungguhnya perang yang paling dahsyat adalah merangi hawa nafsu. Musuh kita adalah musuh yang paling berbahaya. Musuh di dalam selimut. Paham? Pernah kamu lihat musuh di dalam selimut? Musuh di dalam selimut itu adalah kebodohan. Bodoh ini harus ditepis habis. Sampeyan nih ranggena. Coba. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Perubahannya itu ada yang terletak pada kalimat isim, ada yang terletak pada kalimat fi'il. Isim yang berubah ada berapa? 8. Satu apa? Diterangkan pada halaman 33. Satu isim mufrad, 2 isim musanna,
3 jamak. 4 asma sita. 5 isim maksur. 6 7 8 kaya mufrad. Itu kalau pada kalimat isim. Kalau pada kalimat fi'il, fi'il yang murab, fi'il mudhari itu murab, fi'il mudhari itu murab dengan syarat i'rab yang masuk pada kalimat fi'il mudhari ada 3. Sebutkan rofa, nasab. Kamu menguasai ini toh, kukut semua kosakata. Oke. I'rab, coba lihat. I'rab di sana itu coba lihat pada halaman 29. I'rab ada berapa? Sebutkan. Rofa, nasab, jar, jazm. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada? Sebutkan. I'rab yang masuk pada kalimat fi'il ada? Sebutkan. Oke, sekarang kita pelajari tentang i'rab rofa. Coba lihat pada halaman 329. I'rab rofa. I'rab rofa. Alamatnya itu. Jadi i'rab itu dhamma, fathah, kasra, sukun. Rofa, nasab, jar, jazm. Rofa, nasab, jar, jazm. Ini isim. Ini salah. Ini fi'il. Oke. Pertama kali adalah rofa. I'rab rofa. I'rab rofa itu alamatnya ada 2. Ada kalanya alamat asli, ada kalanya alamat niyabah. Alamat aslinya namanya dhammah. Alamat niyabahnya namanya apa ada 3. Wawu, alif, nun. Berarti jumlah total 1 ditambah 3 sama dengan. Berarti alamatnya i'rab rofa berapa? Sebutkan. Paham? Nanan ngono. Semarai kamu bayanganmu itu seperti itu, makanya sampean ngaji ngantuk. Saya tuh kalau ngaji itu toh, yang saya hadapi ini orang-orang kafir. Yang saya hadapi orang-orang munafik. Yang saya hadapi orang-orang ahli maksiat. Saya menyebar ilmu ini sedang menghunus pedang untuk membunuh mereka. Untuk membunuh mereka. Mereka-mereka yang kafir, yang musyrik, yang munafik, dan yang ahli maksiat akan mengikis habis para ulama dan para santri. Loh kita kok malah santai-santai. Pemenang ngono ngaji. Oh sutiem nih. Dhamma menjadi alamatnya i'rab rofa terletak berapa tempat? Dhamma menjadi alamatnya rofa terbagi menjadi 2. Sebutkan. Dohiro muqaddar. Dhamma dohiro menjadi alamatnya i'rab rofa berapa tempat? Sebutkan. Dhamma dohiro, dhamma muqaddaroh menjadi alamatnya i'rab rofa terletak berapa tempat? Sebutkan. Wawu menjadi alamatnya i'rab rofa terletak berapa tempat? Sebutkan. Jamak mudzakkar salim atau mulhaq jamak mudzakkar salim asma sita. Alif menjadi alamatnya i'rab rofa berapa tempat? Apa? Nun menjadi alamatnya i'rab rofa berapa tempat? Apa? Tenanan Kang, tenanan. Ratenanan mulai. Tak buat atau sisisan nih. Itu adalah i'rab rofa. Kemudian i'rab nasab. I'rab nasab punya berapa alamat? 5. Sebutkan.
Sing tenanan. Sampeyan dengerin ini. Ini kalau calon-calon kiai dura tenanan ini itu bahaya. I'rab nasab itu punya 5 alamat. Fathah, kasroh, ya, kasroh menjadi alamatnya i'rab nasab terbagi menjadi 2. Sebutkan. Dhaira muqaddaro. Fathah dhaira menjadi alamatnya i'rab nasab berapa tempat? Sebutkan. Fathah muqaddaro menjadi alamatnya i'rab nasab berapa tempat? Sebutkan. Istilah. Alif menjadi alamatnya i'rab nasab berapa tempat? Apa? Asma sita. Kasroh menjadi alamatnya i'rab nasab berapa tempat? Ya menjadi alamatnya. Sebutkan. Hadfun nun menjadi alamatnya i'rab nasab berapa tempat? Apa? I'rab jar punya berapa alamat? Sebutkan. Kasroh menjadi alamatnya i'rab jar berapa tempat? Sebutkan. Kasroh dhaira menjadi alamatnya i'rab jar berapa tempat? Sebutkan. Kasroh muqaddaro menjadi alamatnya i'rab jar berapa tempat? Sebutkan. Ya menjadi alamatnya i'rab jar berapa tempat? Sebutkan. Fathah menjadi alamatnya i'rab jar berapa tempat? Apa? Paham? Ada yang pernah kursus di Pendingan? Siapa? Siapa? Kamu. Ning. Diam. Di Pendingan kalau malam ngajinya nyampe jam berapa? 10. Ya kan? Makanya yang jadikan al-mubaraknya berubah di situ. Kalau jadwal ngajinya sudah dirubah, maka ngajinya juga berubah dan metodenya akan berubah. Kalau nggak percaya buktikan. Makanya jangan dirubah. Jangan dirubah. Coba i'rab jazm. I'rab jazm ada berapa? I'rab jazm punya berapa alamat? 2. Sebutkan. Sukun hadaf. Sukun menjadi alamatnya i'rab jazm terletak berapa tempat? Apa? Hadaf terbagi menjadi. Sebutkan. Hadfu harfil ilat menjadi alamatnya i'rab jazm berapa tempat? Sebutkan. Hadfun nun menjadi alamatnya i'rab jazm berapa tempat? Apa? Selesai sudah membahas tentang i'rab. I'rab yang saya sampaikan itu meneliti tidak kurang dari 30 dari kitab yang terkecil dari Juruminya, Asmawi, Kaprawi, Mutasor Jidan, nyampe Qotrin Nada, Sarah Qotrin Nada, nyampe Taswikul Kholan, nyampe apa itu Mutamimah, Kawakibuduriyah, nyampe Imriti, Sarah Imriti, nyampe Mausu'atun Nahwi Wasarfi wal I'rab, nyampe Jami'ud Durus, nyampe Qadil Qudud, nyampe Alfiyah, Sarah Alfiyah Ibnu Akil, nyampe Hasya Soban Al-Makudi, nyampe apa itu Hasya Al-Khudori, semuanya kitab itu saya tintingi semua teman-temannya itu sempurna itu. Itu kalau
kamu belajar sana-sana nyarinya sulit. Makanya arba'in ini toh kelihatannya cili. Tapi yang asli berbobot itu. Kenapa emas lebih berharga daripada batu? Kenapa juga? Barangnya sedikit. Dengerin. Emas itu berharga gara-gara barangnya sedikit. Batu tidak berharga gara-gara banyaknya banyak. Santri yang ngaji setelah jam 10 nyampe jam 12 itu sedikit. Sangat sedikit. Dengan berbagai alasan. Alasannya lelah, alasannya besok pengen sekolah, alasannya ganggu warga, alasannya nanti jam 2 pengen tahajud, berbagai macam. Berbagai macam. Itu enggak, itu enggak benar. Kalau panjenengan pengen ilmunya keramat, caranya seperti ini. Saya ini ngaji nyampe jam 12 malam itu sudah 20 tahun. Berturut-turut. 20 tahun berturut-turut ngaji saya nyampe jam 12. Bahkan sering keblebesan nyampe jam 1. Bahkan sering keblebesan nyampe jam 2. Coba kita praktekkan. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan berarti menunjuk kalimat dan tanda-tandanya, kemudian mu'rab mabni, kemudian perubahan, kemudian i'rab dan alamatnya. Coba kita praktekkan ja'a zaitun semisal. Ja'a kalimah. Fi'il madhi. Sebab patut tatane sakinah. Mabni pa murab. Sebab mabni apa? Mabni fathah. Sebab tidak bertemu dengan di anti galuh nih, di anti galuh. Mana? Oh. Nanan nih. Anti galuh. Coba zaitun. Zaitun kalimah. Sebab tanwin dan musnad ilaih. Namanya tanwin apa? Tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu tanwin yang bagaimana? Tanwin yang terletak pada isim munsharif. Tanwin ada? Sebutkan. Zaitun ini adalah kalimat isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa fa'il. Ada berapa musnad ilaih? Sebutkan. Zaitun ini murab apa mabni? Sebab kamu ngerti kalau zaitun ini murab dari mana? Tidak berupa isim mabni. Isim mabni diterangkan pada halaman 25, 26, 27. Ada berapa isim yang mabni? Sebutkan. Kalau kita ngaji sungguh-sungguh di malam hari, maka di saat kita bangun di pagi hari, hati kita akan bahagia. Kalau kita malam hari hanya tidur melulu, terus tidur, maka di pagi hari hati kamu akan susah. Orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk mencari anugerah Allah, untuk menciptakan ibadah yang terbaik, maka di siang hari akan dibahagiakan oleh Allah.
Tidak ada orang yang belajar mulai setengah 12. Mulai setengah 12 nyampe ke sana. Kecuali dia belajar sedangkan pintu langit dibuka oleh Allah. Nah gak percaya buktikan. Ini nanti tuh santri-santri yang gelem bertahan nih. Belum mau bertahan ngaji setengah 12 ke atas. Akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehmu ngantuk gitu, mergo niatmu ngaji sama Ustadz Muharrar, makanya ngantuk. Kamu itu kalau ngaji, jangan diniati ngaji karo Ustadz Muharrar. Niate ngaji nih karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara pandanganmu ketok. Ngaji ngene. Ja'a Zaitun. Zaitun irobnya apa? Sebab fa'il isim dohir. Alamatnya. Kenapa alamatnya domanya doma ditanwin? Kenapa ditanwin? Karena munsorif. Tanda-tanda munsorif ada. Sebutkan. Tanwin al-mundur. Kalau ada isim ditanwin namanya munsorif. Kalau ada isim diberi al namanya munsorif. Kalau ada isim menjadi mudhof namanya munsorif. Oke. Ja'a Zaitun. Zaitun ini alamatnya doma doiro sebab isim mufrad. Jadi isim mufrad ada? Sebutkan. Isim mufrad munsorif rofa nasab jar alamatnya. Kenapa saya kalau ngajar semangat? Sebab saya tidak pernah ngajar santri kecuali saya meyakini 100% di dalam kolbu saya santri yang hadir di sini ini kena nure Kanjeng Nabi. Santri yang hadir di tempat ini adalah murid-murid Kanjeng Nabi. Kalau kamu itu menganggap semua santri adalah murid Kanjeng Nabi, kamu tidak akan macam-macam sama teman dan kamu akan hormat, akan memuliakan. Paham? Ora kok malah mondok bermungsuhan. Jangan bermungsuhan, mondok tukaran. Mondok tukaran kayak preman. Iya. Kalau seorang kiai dan seorang pengurus punya pemikiran bahwa santri yang datang adalah santrinya Rasulullah, yang datang karena ketarik nuri Kanjeng Nabi, mesti nggak akan berani ngambleng santri. Makanya kalau ada pengurus kok ngambleng santri, ya wes urusannya karo polisi. Urusannya karo polisi. Karena mereka menyakiti murid Kanjeng Nabi. Barang siapa yang menyakiti murid Kanjeng Nabi, maka sesungguhnya mereka sama saja menyakiti Kanjeng Nabi. Isim mufrad munsorif. Isim mufrad munsorif rofa nasab jar alamatnya. Isim mufrad ghairu munsorif rofa nasab jar alamatnya. Kemudian yang nomor 2 isim yang mu'rab, nomor 2 adalah isim musanna. Apa isim musanna? Isim yang menunjukkan mana dua yang akhirnya berupa alif non atau ya non sebelum ya di fathah.
Ada lafaz zaidun. Kalau dimusanakan bagaimana bunyinya? Azaidani, azaidani. Isim musanna atau mulhaq bil musanna. Rofa nasab jar alamatnya. Alif ya ya. Jama apa jama? Pokoknya kalau ada isim yang menunjukkan mana banyak namanya jama. Jama ada? Sebutkan. Jama taksir apa jama taksir? Jamak taksir. Jamak taksir itu isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Perubahannya jamak taksir ada? Sebutkan. Ditambah, dikurang, sama. Yang ditambah contohkan. Ada lafaz rojulun. 3 hurufnya. Kemudian dirubah menjadi rijalun. Menjadi 4 hurufnya. Tadinya 3 menjadi 4, namanya ditambah. Paham? Ada yang dikurang, contohkan. Kitabun. Hurufnya ada berapa? 4. Kaf, ta, alif, ba. Kemudian dijamak taksirkan menjadi kutubun. Kaf, ta, ba. Yang tadinya 4 huruf menjadi 3 huruf, namanya dikurang. Paham? Ada kalanya jamak taksir itu sama. Jadi mufradnya sama, jamak taksirnya sama. Ada lafaz falakun, hurufnya ada 3. Eleh caca deren. Angkir linggih tenanan ora ketokan. Ketok gak ngantuk, tutupno sak mripate jare. Ada falakun. Falakun jamak taksirnya falakum. Wito olehmu ngantuk atau gara-gara ngajinya tidak lazat. Kalau ngajinya lazat tidak akan ngantuk. Ciri-ciri ngantuk mripate abang. Sing mripate abang jenengane monster. Oke. Jamak taksir. Jamak taksir ada 2, munsorif, ghairu munsorif. Jamak taksir munsorif, rofa nasab jar alamatnya. Jamak taksir ghairu munsorif, rofa nasab jar alamatnya. Jamak muannats salim, rofa nasab jar alamatnya. Doma kasro kasro. Contohkan. Muslimatin, muslimatin. Apa jamak muannats salim? Definisi tentang tarif-tarif itu semua pada halaman 45. Jamak muannats salim itu isim yang menunjukkan makna banyak. Oh, cuma makna perempuan loh ya. Salah itu. Karena jamak muannats salim itu kadang-kadang terbuat dari mudzakkar. Sebab mudzakkar iku wong lanang iku iso nyerupani wong wedok. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim selama-lamanya mudzakkar lelaki, enggak ada ceritane muannats di jamak mudzakkar salim, kan enggak ada. Makanya ada lafaz mansubun, ini adalah mudzakkar, bisa dijamak muannats salimkan menjadi mansubatun. Paham? Sing iso menjilma jadi wong wedok jebul-jebul kalimah yo iso. Mergo wis diramal Gusti Allah. Makane wong lanang iso jilma kaya dadi wong wedok. Cita Luna, so? Lucita Luna. Sama aja ning YouTube Lucita, masya Allah. Yo cewek tenan. Mamanya orangnya nggak ngomong tuh, saya kira cewek li. Berhubung ngomong, wedi suarane. Suarane wedi.
Itu hukumnya haram. Itu walaupun sudah dioperasi kelamin tetap haram. Ya boleh itu. Kemudian jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Kalau jamak muannas salim tidak harus muannas. Tapi kalau jamak mudzakkar salim harus mudzakkar. Enggak boleh terusan hinduna ini enggak boleh. Hindun itu nama perempuan. Harus berbentuk mudzakkar. Jadi jamak mudzakkar salim itu isim yang menunjukkan mana banyak, makna lelaki banyak, yang akhirnya berupa wawun nun atau ya nun sebelum ya dikasrah. Paham Rum? Rum ngenang ini. Tidak ada seorang santri yang malam hari ngaji mempertahankan ngantuknya, nyampe bedot pahanya biar nggak ngantuk, kecuali dia hukumnya sedang perang memerangi orang kafir. Jamak mudzakkar salim, rofa nasab jar alamatnya. Kamu ya. Ada lafaz zaitun di jamak mudzakkar salim kan bunyinya. Kemudian setelah jamak mudzakkar salim adalah asma sitah. Asma itu asmaun itu artinya nama. Sitatun adalah 6. Kamu kalau ngomong muni asma sitah, jangan asma usitah. Kenapa enggak boleh asma usita? Karena itu adalah susunan mausuf dan naat. Asmaun sitatun. Asmaun nama, beberapa nama. Sitatun yang 6. Ini menjadi naat. Menjadi naatnya asma. Makanya jangan kamu marifatkan. Kadang-kadang ada orang mocone ki asmaul khamsah. Ngono iku salah. Jangan asmaul khamsah tapi asma khamsah. Anu Ustaz, anu apa? Ten pondok kula nggih asmaul khamsah. Ya, yang benar al asmaul khamsah atau asma khamsah. Berlatih yang tahqiq. Lu anu Ustaz, itu susunan idhofah Ustaz, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih susunan seperti itu salah. Susunan semacam itu salah sebab mudhof dan mudhof ilaih yang berbentuk idhofah maknawi harus ada huruf jar yang tersimpan. Huruf jar yang tersimpan ada 3. Lam, mim, mim. Nanti kalau lam keliru. Masuk asmaun li khamsatin salah. Asmaun min khamsatin. Asmaun fi khamsatin salah. Oke, asma sita itu artinya isim yang jumlahnya ada 6. Ada berapa asma sita? Ketika rofa bunyinya ketika nasab bunyinya ketika jar bunyinya kamu bisa nggak ngantuk setiap ngaji malam sampai jam 12 keramat sampean. Asma sitah ketika nasab bunyinya abaka aroka. Ketika jar asma sita rofa nasab jar alamatnya wawu ya wawu alif ya buanter wawu ya wawu alif ya iki meratapi nasib ana foto yo kemudian isim maksur. Apa isim maksur?
Isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum fathah. Contohkan Musa, Musa, Musa. Rafa nasab jar alamatnya. Apa pengertian isim mankus? Mana daripada lazimah itu artinya balungan kalimah. Paham balungan? Angger sing wis pernah jajan apa bakso balungan paham. Balungan itu artinya itu alifnya itu termasuk apa itu bagian daripada alam fiilnya. Namanya balungan kata. Jadi ada apa itu kalimat isim yang akhirnya berupa ya lazimah sebelum ya dikasroh, namanya isim mankus. Contohkan isim mankus rofa nasab jar alamatnya. Barang siapa di saat kecilnya belajar nyampe tersiok-siok, nyampe rekoso, maka kelak apabila sudah dewasa, kelak apabila sudah tua, orang ini akan bahagia. Barang siapa di waktu mudanya leha-leha, tidur-tiduran, tidak pernah rekoso di saat belajar, tidak ngaji malah nguntak-ngantuk, ini orang toh. Ini orang toh besok nak tua gitu di saat semestinya umurnya adalah umur tua renta, sudah menikmati hidupnya, malah geret gerubak buai sampah. Dengerin ini. Kenapa ada orang tua yang hidupnya tersiok-siok, hidupnya rekoso, anaknya enggak bertanggung jawab? Jawabannya cuma satu. Dulu di masa mudanya tidak rekoso. Dulu di masa mudanya poya-poya. Dulu di masa mudanya enak-enakan. Orang itu kalau mudanya enak-enakan gitu. Dijak ngaji malah ngotak-ngatuk, malah ono sing jengking barang ini. Besok nak tua lah jengking juga kau. Tiba-tiba no. Niru asna ilu. Asna oleh jembreng beripatu syak tenanan. Isim maksur, isim mankus, isim yang muncul pada yang mutakalim. Ya mutakalim itu ya yang disukun, yang jatuh di akhir kata. Bila mana jatuh pada kalimat isim, maka isimnya sebelum akhir dikasroh. Ada gulamun, kemasukan ya mutakalim menjadi ada gulami. Bagaimana berubahnya? Gulami, gulami, gulami. Isim yang muncul pada yang mutakalim rofa nasab jar alamatnya. Kemudian hikayah mufrad. Hikayah itu cerita. Mufrad itu artinya lafadznya tidak berupa, tidak tersusun, tidak berupa mundhaf atau sifat mundhaf. Namanya mufrad. Ada lafadz zaid, ada lafadz apa itu akbaru, ini mufrad. Wa bilafdzi akbaru. Bagaimana berubahnya? Akbaru, akbaru, akbaru. Rofa nasab jar alamatnya. Selesai sudah bahas tentang i'rab dan alamat-alamat. Apa itu i'rab dan alamat-alamatnya? Kemudian bahas tentang ma'rifat nakirah. Silakan buka pada halaman 43. 43. Pada halaman 43 ini bahas tentang nakirah dan ma'rifat. Nakirah. Nakirah apa mananya nakirah? Apa ma'rifat? Saya ngomong gini. Rojulun. Rojulun itu artinya lelaki. Ini kok meleot sih. Aneh.
Mesti ditilinggai anu gina paling. Ada, jadi apa itu? Ada lafadz rojulun. Rojulun itu artinya lelaki. Kamu ngomong meni rojulun itu artinya umum. Mungkin saya, mungkin kamu, mungkin dia, mungkin mereka. Rojulun, lelaki umum. Tapi kalau kamu ngomong meni ar-rojulu, lelaki ini, nah itu jadi khusus. Ya rojulu, he wong lanang, jadi khusus. Tapi kalau ya rojulan khud biyati ya rojulan. Wong lelaki khud peganglah biyati tanganku. Nah itu namanya nakiroh. Nakiroh artinya umum. Kalau ma'rifat khusus. Oke, coba kita lihat. Saya urutkan pada halaman ke-16. Pengen keramat ora gelem rekoso Kang. Kamu itu kalau pengen keramat, ambilkan kursi. Ini kursi ini meleyot teh. Coba silakan buka pada halaman ke-16. Pada halaman 16 ini hanya sekedar mengias istilahi. Jadi konon cerita kalau apa itu wazan fi'il atau timbangannya kalimah fi'il itu ada sulasi, ada rubai. Apa sulasi? Apa rubai? Yang sulasi terbagi menjadi? Sebutkan. Apa mujarot? Apa mazid? Wazan sulasi mujarot wazannya ada? Ada 6. Akhir kamu bahagia atau pasti nggak ngantuk? Ustadz saya lelah Ustadz. Nilai podo-podo lelah saya tuh. Saya kalau di sini kamu ganggu saya. Kalau di rumah si cantik ganggu saya. Ini kita akhir ngaji tuh diganggu nyangke subuh. Pada akhirnya nak subuh sering telat. Ya wajar tuh. Lah kowe ngeloni bantal. Jadi wazan fi'il sulasi mujarrad wazannya ada 6. Bagaimana rumusnya? Sebutkan. Fala yaqulu qiyas, fala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun. Fa'ala yaf'ilu yuk. Maf'alan wa fa'ilun wa jaka maf'ulun illa kafir maf'ilun. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila ya falu, fa'ila ya falu. Fa'ula ya fulu. Falan falu wa fa'ilun wa fa'alun.
Fa'ila yafilu. Maf'alan fahuwa fa'ilun. Maf'ilun. Selesai sudah mengias wajan sulasi mujarrad. Sedangkan yang mazid terbagi menjadi 3. Sebutkan. Saya lebih seneng istilahnya mazid 1, mazid 2, mazid 3 daripada rubai, humasi, sudasi. Kenapa kok seperti itu? Sebab nanti kalau istilah kamu rubai nanti akan jadi rancu dengan wazan fi'il rubai. Jadi rancu. Sama, beda dengan mazid 1, mazid 2, mazid 3. Fi'il sulasi mazid 1. Wazan fi'il sulasi mazid 1. Mazid 1, wazannya ada 3. Sebutkan. Af'ala qiyas, af'ala yuf'ilu, if'ala, fa'ala. Fa'ala yufa'il taf'ilan fa'ilatan fa'alan fi'alan qiyas istilaki wajan fi'il sulasi mazid 2 wajahnya ada. Sebutkan. Infa'ala ifta'ala tafa'ala tafa'ala infa'ala qiyas infa'ala yanfa'ilu infi'ala ifta'ala qiyas ifta'ala yanfa'ilu infi'ala ista'ila tafa'il tafa'ala fa'al tafa'ulan tafa'alan fa'alan tafa'il tafa'al tafa'ala tafa'al tafa'alun tafa'ala tafa'ala tafa'al tafa'ulan fa'alan tafa'ilun wajatan tafa'al tafa'ala tafa'al tafa'alun if'alla qiyas istilaki wajan fi'il sulasi mazid 3 wajahnya ada 6. Sebutkan. Istafala qiyas istafala yastafilu istifala mustafala istafila tastafil mustafalun mustaf if'au ala if awwala tanganmu diude-ude ora ngantuk. Tanganmu nambah ude-ude ya. If an lala bahwa mut'allil dan kamu if an la if Allah qiyas istilaki wajan fi'il sulasi rubai terbagi menjadi 2. Sebutkan asli mulhaq. Yang asli dan mulhaq. Yang asli wajahnya ada apa? Pak lala qiyas bahwa
fa'lilun wadakam fa'alun fa'lil latu fa'lil. Kias istilah wajan fi'il rubai mujarad mulhaq wajahnya ada. Sebutkan fa'lala. Fa'lala kias fa'lala fa'lil fa'lil. Fau ala kias fau ala fau ilu. Fai ala kias. Fa wala kias. Pak ya lagi yas. Pak lagi yas. Pak lagi. Pak na lagi yas. Pak na lagi pak na lagi. Wajan fi'il rubai mazid terbagi menjadi sekian. Yang mazid satu terbagi menjadi apa? Yang asli ikut bayan. Tafa la lagi yas. Tafa la lagi tafa. Tidak ada seorang santri yang melafadzkan ilmu, setiap satu huruf menggugurkan dosa. Jadi kalau kamu ini ngiasnya ini berhuruf-huruf, wah dosamu rontok semua. Kalau dosanya sudah hilang semuanya, tidak ada dosa sama sekali, maka akan diberi keramat oleh Allah, doanya ijabah. Kalau pengen doanya ijabah, caranya jangan menjilat hartanya Umaro. Kalau kamu pengen dungamu mandi, jangan menjilat hartanya Umaro. Jangan ngajuk ke proposal. Jangan seneng dengan bantuan pemerintah. Sekali kamu seneng untuk raskin, untuk BLT seneng, ya udah sulit kau. Kenapa sulit? Karena harta pemerintah adalah harta subhat. Harta yang tercampur dengan harta yang haram. Nah, di saat KPK menangkap sama koruptor, itu semua harta koruptor itu dibekukan semua itu. Diambilin semua. Makanya jadi subhat. Wazan fi'il rubai majid. Satu yang mulhaq. Bacanya ada? Sebutkan. Tafa la lagi yas. Tafau ala gias. Tamaf ala gias. Tamaf ala tamaf alu. Tafai ala gias. Tafai. Tafa wala gias, tafa wala tafa walu tafa. Awam tafa wilun, badakam tafa walun, tafa wala tafa walun, tafa walun. Tafa ya la gias, tafa ya la tafa ya. Badakam tafa ya la tafa ya tafa ya la. Tafa la gias, tafa la ya tafa. Badakam tafa la tafa la. Kias isi lagi wajan fi'il rubai majid dua wajahnya ada.
Sebutkan. If'an lala qiyas. If'alan la qiyas. Kemudian kita bahas tentang contoh qiyas lugawi sulasi mujarrad. Jadi wajan apa itu qiyas itu ada dua. Ada qiyas istilahi, ada qiyas lugawi. Semisal ya ada fa'ala. Fa'ala qiyas lugawi, fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'ala ta'fa'al, naf'al, naf'al, tuma. Yaf'ulu qiyas, yaf'ulu, yaf'ula'i, yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'ula'i, yaf'ulu, yaf'ulu, Fa'lan itu masdar. Masdar itu yang asli nggak bisa dikias. Masdar harus dikias, ya salah. Masdar yang dikias, yang bisa dikias itu adalah masdar mu'akid li'adadihi. Jadi masdar itu ada 3. Mu'akid li'amilihi, mu'akid li'nau'ihi, mu'akid li'adadihi. Masdar yang mu'akid li'amilihi nggak bisa dikias. Masdar mu'akid li'nau'ihi nggak bisa dikias. Tapi yang li'adadihi bisa dikias. Seperti contoh, dorban. Dorban kias, dorban, dorbaini. Dorobatin. Maf'alan kias, maf'alan. Fahuwa fahuma, yuk. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatu, fa'ilatani, fa'ilatu, fa'ilu. Maf'ulun, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, fa'ilu. Uf'ul, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. La taf'ul, maf'alun, fa'ilun, maf'alan, mif'alun. Selesai sudah bahas tentang qiyas istilahi dan lugawi. Berikutnya adalah halaman ke-21. Pada halaman 21 itu tentang bina. Apa bina? Bina ada. Terkumpul pada bait. Sebutkan sohibi. Bina sohi terbagi menjadi. Sebutkan. Apa sulasi? Apa rubai? Yang sulasi contohkan. Doroba qiyas istilahi, doroba yaktibu dan madroban. Santri ngaji jam 11:30 ke atas masih semangat, maka apabila kelak berkeluarga punya masalah, masalahnya akan dimudahkan oleh Allah. Apabila berkeluarga dia punya hutang, hutangnya akan dimudahkan oleh Allah. Apabila punya suami, suami menceraikannya akan diganti suami yang lebih baik. Apabila mereka punya anak, diberi anak yang solih-solihah. Apabila mereka punya harta, akan diberi barokah hartanya. Sohi sulasi. Apa sohi sulasi?
Apa sohir rubai? Isim atau fi'il, yang fi'il, lain fi'il, lain fi'il pertama, lain fi'il kedua. Tidak sejenis, tidak berupa hamzah, tidak berupa ulang. Contohkan sohir rubai. Ya roja gias, dan roja yudah, yudah, roja tanwadi, roja tanwadi, roja. Kemudian bina mudu'a pada. Sebutkan. Sulasi rubai. Apa sulasi? Apa rubai? Apa mudu'a sulasi? Contohkan. Mada kias isi lagi. Mada mudu mada. Mada muda mamadun mamadun. Mundu absulasi. Apa mundu absulasi? Hurufnya sejenis. Mada kias lugawi. Mada mada madu mada mada apa mundu abrubai? Contohkan. Jalan lagi aslugo istilahki. Jalan. Barang siapa seorang santri jam setengah 12 malam nyampe ke atas masih kajian, maka apabila mereka sakaratil maut akan dimudahkan kematiannya. Apabila ada di alam kubur akan diberi nikmat alam kuburnya. Apabila ditanya sama malaikat mungkar nakir akan dimudahkan untuk menjawabnya. Apabila ada di alam kuburnya akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamus ada berapa mamus? Sebutkan. Apa mamus Zulfa? Contohkan. Amala qiyas, amalaya, mulu amalan, wa malan, wa amilan, amala lugawi, amala amalat, amalata, amalta, matuma. Apa mamujulain? Contohkan. Salah kita sisi lagi. Ayat al-su'alan wa mas'alatan. Baca kamas'ul is'alah tas'al mas'alun. Salah lugawi. Sa'ala, sa'alu. Sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'alta, sa'altuma, sa'altuma. Apa mamujulam? Contohkan. Qara'a qiyas, qara'a yaqra'u. Bahwa qari'un wa dzaka makru'un. Iqra' la taqra' makru'un. Qara'a qiyas juga bi. Qara'a, qara'u. Qara'at, qara'ata. Qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'tuma, qara'tunna. Apa bina misal? Bina misal ada. Sebutkan. Apa? Yang wawi contohkan. Wa'ada qiyas. Wa'ada yaitu kiasan. Wa'ada qiyas juga bi. Wa'ada. Misal ya itu contohkan. Yasaro qiyas. Yasaro yaisiru yusran wa maisar. Wajah kamaisurun. Sitlah taisir maisirun. Yasaro qiyas juga bi. Yasarot.
Yasarota, yasarna, yasarta, yasartuma, yasartum, yasarti, yasartuma. Apa bina ajwab? Ajwab ada? Sebutkan. Yang babi contohkan. Sonak yang sedagi. Sonan. Sona lugawi. Sona, sona. Sonu, sonat. Sonata. Sona, sonta, sontoma. Sontom, sonte, sontoma. Yang ajwab ya contohkan. Sarok ya lagi. Sairun wadaka masirun sirra tasir masirun masirun misarun. Sarok ya lugawi. Saro saro saru sarot sarota sirna sirta sirtuma sirtut sirti sirtuma. Apa bina misal? Misal ada? Sebutkan. Yang babi contohkan. Wajah kias isi lagi. Wajah ya jugasan. Awal gajin baca kamal jugun. Oh la takun majan majan majan. Wajah lu babi. Coba wajah 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 nang 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 kuma nang kuma. Roma isi lagi. Roma Roma ya Roma 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 ta Romai na Romai ta Romai. Roma lugawi. Roma ta Romai na Romai ta Romai kuma Romai kuma Romai Romai kuma Romai kuma Romai Romai. Lafif, lafif ada. Sebutkan. Lafif mafruk sama makrun. Lafif mafruk. Apa lafif mafruk? Contohkan. Wako kias isi lagi. Antau wakil wajah mauti tira tadi maupun nikon. Wako lugabi. Wako wako ya wako wakot wakota wakai na wakai. Apa lafaz makrun? Contohkan. Sawa isi lagi. Sawa yasri sayyan. Sawa wajah kamas biyun isri lakas nasran nasran nisran. Sawa lugawi. Sawa sawa ya sawa sawat sawata sawai na sawai ta sawai tuma sawai tum sawai sawai tun na sawai. Besok pagi semuanya jamaah semua. Paham? Jangan balas dendam. Besok pagi usahakan jamaah semua, jamaah subuh. Setelah jamaah subuh langsung kajian sampai jam 8. Saudara Muhammad.